Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arif Wicaksono dengan NPM 253120047 dari kelas Informatika 25A atau IF 25A. Di video kali ini saya akan membuat video tentang start dari mata kuliah struktur data. Jadi kita di video kali ini akan bahas apa itu angka-angka yang ada di dalam stack. Oke, kita lanjut ke dalam materinya saja. Ungkapan numerik. Salah satu pemanfaatan stack dalam komputer untuk penulisan numerik. Dalam melakukan perhitungan numerik, komputer melakukan penumpukan atau stack pada bagian yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu, ada 3 tipe untuk ungkapan numerik, yaitu ada yang pertama ada infix, kedua ada prefix, ketiga ada postfix. Kita masuk ke penjelasan apa ketiganya itu. Yang pertama adalah infix. Apa itu infix? Infix adalah ungkapan numerik yang menulis operator di antara dua operan. Contohnya seperti berikut. A plus B. Si tanda plus itu adalah operan dan A dan B-nya itu adalah kebalik. Si tanda plus adalah operator dan A dan B adalah operan. Kita lanjut ke prefix. Prefix adalah ungkapan numerik yang meletakkan operator mendahului dua operan. Contohnya sebagai berikut. Misal, ada infix dengan infixnya adalah A plus B. Jika berubah menjadi prefix, maka dia akan berubah menjadi plus AB. Karena kalau prefix, semua operator itu harus di depan si peran. Seperti itu. Lalu, untuk postfix adalah ungkapan numerik yang meletakkan operator setelah dua operan. Seperti ini contohnya. Kebalikan dari prefix, postfix itu dia jika ada operan dan operator A plus B sebagai contoh, maka dalam bentuk postfix-nya dia akan berubah menjadi A B plus. Jadi si operator akan dipindahkan ke depan. Seperti itu. Kita lanjut. Tingkatan dalam operator. Jadi ada tingkatannya. Yang paling pertama adalah kurung. Tanda di dalam kurung itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita lanjut ke perhitungan yang lain, ke operator lain. Setelah tanda kurung ada tanda pangkat yang kedua. Nah, jadi setelah yang paling penting itu pertama kurung, kedua pangkat, lalu yang ketiga ada perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir ada penjumlahan atau pengurangan. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh infix A plus B. Dia akan berubah jika masuk ke prefix. Prefix dia akan menjadi A plus AB. Di postfix juga akan berbeda. Dia jadi AB plus. Ada juga infix A plus B min C. Jadi yang kita dahulukan itu yang A plus B. Lalu baru dikurang dengan C atau min C. Jadi dalam bentuk prefixnya dia akan berubah menjadi, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung karena itu yang paling utama tadi. Jadi plus AB min C, baru kita ubah atau kita oper lagi si operatornya ke belakang operan. Jadi min plus ABC. Dalam bentuk postfix-nya dia akan hanya merubah di bagian si min C-nya. Jadi yang tadinya AB plus min C, dia akan berubah menjadi AB plus C min. Seperti itu. Lalu ada juga infix
A plus B dikali C min D. Karena tadi yang paling pertama itu adalah karena operator yang paling kuat ketiga adalah perkalian dan pembagian, jadi dia akan diutamakan si perkaliannya terlebih dahulu, baru yang lainnya. Dalam bentuk prefiknya, A plus B kali C min D akan berubah menjadi kali plus AB min CD. Dalam bentuk postfiknya, dia akan berubah menjadi AB plus kali CD min. Dan yang terakhir, dia akan berubah sampai jadi AB plus CD min kali. Lanjut, di sini ada contoh. Contoh soalnya adalah di dalam kurung 2 plus 4 per atau bagi 2 kali 3. Karena itu ada di dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Menjadi 2 plus 4 terlebih dahulu, maka 6 per 2 kali 3. Setelah itu baru kita kerjakan yang 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 6 per 6 atau 6 bagi 6. Hasilnya adalah 1. Kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh soal latihan. Kita diberi infik, yaitu infik yang pertama dalam kurung A plus B dibagi C kali D. Yang kedua ada P kali dalam kurung Q min R dibagi T. Lalu yang ketiga ada A min B dibagi dalam kurung C kali D pangkat E. Lalu ada juga yang keempat, A plus B dikali C pangkat D per E. Gimana sih bentuk prefik dan postfiknya? Nah, saya sudah mengerjakannya seperti di sini yang ada di dalam notepad saya. Untuk soal pertama, prefiknya dia akan berubah menjadi kali bagi plus ABCD. Seperti itu. Lalu untuk postfiknya, dia akan berubah menjadi AB plus C per D kali. Seperti itu. Lalu untuk yang prefik nomor 2, dia berubah menjadi bagi kali P min QRT. Lalu postfiknya dia berubah menjadi PQR min kali T bagi. Yang nomor 3 untuk prefiknya dia berubah menjadi min A per atau bagi dikali BC pangkat DE. Lalu untuk postfik dia berubah menjadi ABCDE pangkat kali bagi minus atau kurang. Untuk prefik yang terakhir, dia itu berubah menjadi plus A dibagi dikali B akar atau pangkat yang benar pangkat CDE. Lalu untuk postfiknya dia berubah menjadi ABCD pangkat kali E dibagi plus. Seperti itu. Saya hanya memunculkan hasil akhirnya untuk memangkas atau untuk mempercepat saja. Kita lanjut lagi. Ini adalah ilustrasinya jika kita ilustrasikan dalam bentuk tumpukan. Ada soal 2 14 plus 5 kali. Pertama-tama itu ada seperti yang bisa dilihat yang paling utama itu datanya masih kosong. Kita push 2 sama 14. Maka si 2 ini ada di paling bawah karena dia di push paling pertama, lalu ada 14.
Lalu kita pop 14, pop 2, maka jadi push 2 plus 4. 2 plus 4 hasilnya 16. Setelah itu kita push 5, kita masukkan lagi angka 5, pop 5, pop 16. Lalu kita push. 16 dikali 5 adalah 80. Jadi seperti itulah ilustrasinya agar lebih mudah dipahami. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri video ini dan sebelumnya saya juga minta maaf jika penjelasan saya masih ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.